The sun is shining and smiling brightly. Let's wake up and sing with me. Let's play together, dancing together. Lift your hands and praise His name. Sing with me, dance with me. Wave your hands and praise His name. Shine your light, smiling bright, in the love of Jesus Christ. The sun is shining and smiling brightly. Let's wake up and sing with me. Let's play together, dancing together. Lift your hands and praise His name. Sing with me, dance with me. Wave your hands and praise His name. Shine your light, smiling bright, in the love of Jesus Christ. In the love of Jesus Christ. In the love of Jesus Christ. Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Halo adik-adik, kita ketemu lagi di ibadah hari ini. Hari ini kita mau mengenal lebih lagi tentang salah satu buah roh, yaitu kemurahan, atau kata lainnya murah hati, atau dalam bahasa Inggrisnya kindness. Apa ya kemurahan itu? Menurut kalian apa kemurahan itu? Apakah memberikan pakaian kita miliki? Atau memberikan makanan yang kita miliki buat orang lain? Atau membagi mainan kesayangan kita dengan teman-teman kita? Mau tahu jawabannya? Kita ikuti ibadah hari ini ya, yaitu ibadah untuk lebih mengenal lagi tentang buah roh kemurahan. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Semua tutup mata, lipat tangan, Kak Yanti akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami mau beribadah. Kiranya Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Jadikan kami anak-anak-Mu yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang siap beribadah katakan, amin. Adik-adik, bagaimana kalau kita mau memuji dan menari bagi Tuhan dulu? Ya, yuk semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan gerakan. Semuanya yang semangat ya. Yuk, ready, go! Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Yeay! Ya, kita sudah selesai memuji Tuhan. Sekarang Kak Yanti mau mengajak adik-adik untuk bermain. Siapa yang suka bermain game? Yeay! Kak Yanti juga suka loh bermain game. Yuk kita main ya. Cara bermainnya adalah nanti di layarnya adik-adik akan muncul gambar. Nah, adik-adik memilih mana gambar yang merupakan anak yang melakukan perbuatan kemurahan. Ya, kita mulai ya. Ready, get set, go!
Manakah anak yang melakukan perbuatan kemurahan? Anak yang membantu menyapu? Atau anak yang membuang sampah sembarangan? Ya, jawabannya betul. Anak yang membantu menyapu. Selanjutnya, manakah anak yang melakukan perbuatan kemurahan? Anak yang mencuri? Atau anak yang membantu mamanya memasak? Ya, wow, luar biasa. Jawabannya adalah anak yang membantu mamanya memasak. Selanjutnya, manakah yang melakukan perbuatan kemurahan? Anak yang membantu mamanya menjemur baju? Atau anak yang bermain sendiri? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah anak yang membantu mamanya menjemur baju. Selanjutnya, manakah yang melakukan perbuatan kemurahan? Anak yang menolong temannya yang jatuh? Atau anak yang marah dengan mamanya? Ya, betul sekali. Anak yang menolong temannya yang jatuh. Selanjutnya, manakah yang melakukan perbuatan kemurahan? Anak yang berbagi roti? Atau anak yang berbagi mainannya ke panti asuhan? Bingung kan? Yang mana ya? Ya, jawabannya adalah kedua-duanya merupakan perbuatan kemurahan. Wow, luar biasa. Adik-adik pinter, semua sudah mengerti tentang perbuatan kemurahan. Now, let's talk about kindness. Kindness atau kemurahan atau murah hati itu adalah salah satu buah roh. Apa sih kemurahan itu? Nah, sebelum kita belajar lebih dalam lagi tentang kemurahan, bagaimana kalau kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang suka melakukan murah hati? Namanya Abraham. Kakak ceritakan ya. Cerita ini bisa dibaca di Kejadian 13 ayat 1 sampai 11. Judulnya adalah Abraham dan Lot berpisah. Abraham adalah anak Tuhan seperti kita. Abraham sangat sayang sama Tuhan Yesus dan taat sama perintah Tuhan Yesus. Abraham selalu melakukan apa yang menjadi perintah dari Tuhan. Karena itu, Abraham sangat diberkati oleh Tuhan. Abraham mempunyai banyak sekali ternak. Ada kambing, domba, sapi, unta, dan juga banyak para gembala dan para pekerja. Bersama dengan Abraham, ada saudaranya yang bernama Lot. Lot adalah anak dari saudara dari Abraham. Lot juga mempunyai banyak ternak, gembala, dan pekerja. Wah, kira-kira ternak mereka seberapa banyak ya? Apakah sebanyak rambut kita di kepala ya? Kakak lanjutin ya ceritanya. Suatu hari, para gembala Abraham dan para gembala Lot bertengkar. Mereka memperebutkan padang rumput tempat para ternak makan. Karena jumlah ternak mereka terlalu banyak sekali. Sampai padang rumput itu sudah tidak cukup lagi untuk mereka semua. Kemudian Abraham pun memanggil Lot, berbicara dengan Lot. Lot, bagaimana kalau kita membagi tanahnya supaya gembala kita tidak bertengkar terus? Kemudian Abraham pun mengajak Lot untuk naik ke atas bukit untuk melihat semua tanah yang ada. Dan Abraham membiarkan Lot untuk memilih mau tanah yang di sebelah kiri sungai atau di sebelah kanan sungai. Kalau adik-adik jadi Abraham nih, kira-kira adik-adik mau milih yang mana ya? Tanah yang subur atau tanah yang kurang subur? Kira-kira apa ya yang Abraham lakukan? Kita lanjutkan ya ceritanya ya. Setelah ditunjukkan, Lot pun memilih lahan yang subur. Dan Abraham memilih untuk mengalah dan mau berbagi dengan Lot. Dan mengizinkan Lot untuk tinggal di tanah yang sesuai dengan dipilih oleh Lot. Wah, adik-adik tahu nggak? Abraham itu ternyata mengikuti teladan dari Tuhan Yesus loh, yaitu murah hati. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati.
Bagaimana caranya? Yaitu Abraham mau berbagi. Wah, Kak, kalau gitu bagaimana ya supaya kita bisa mengikuti teladan Tuhan Yesus untuk menjadi murah hati? Nggak susah. Kita bisa mulai dengan belajar berbagi atau sharing. Orang yang murah hati pasti mau berbagi dengan rela, bukan dipaksa ya adik-adik, atau sampai nangis-nangis, dimarahin dulu baru mau berbagi. Enggak, tapi berbagi dengan sukarela, dengan hati yang sukacita. Contohnya nih, siapa di sini yang adik-adik yang pernah ke panti asuhan untuk membagikan makanan, pakaian, atau mainan? Pernah kan? Nah, itu sudah merupakan salah satu contoh perbuatan murah hati dengan berbagi. Atau contoh lainnya, siapa di sini yang pernah membagi mainannya untuk bermain bersama-sama dengan teman-teman? Nah, itu juga merupakan salah satu contoh perbuatan murah hati yang berupa berbagi. Hal kedua yang dilakukan oleh orang yang murah hati adalah suka menolong. Abraham selain suka berbagi, dia juga suka menolong orang lain. Ceritanya ada di Kejadian 14 ayat 1 sampai 14. Judulnya, Abraham mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Kakak ceritakan ya. Tanah yang dipilih oleh Lot adalah masuk dalam wilayah Sodom. Pada suatu hari, terjadilah peperangan antara Raja Sodom dan Gomora dengan raja-raja di timur. Raja Sodom dan Gomora mengalami kekalahan. Kemudian Raja Sodom dan Gomora melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Tetapi kemudian masuk ke dalam sumur aspal. Dan sementara orang-orang yang masih hidup, yang masih tertinggal, mereka cepat-cepat melarikan diri ke pegunungan untuk menyelamatkan diri. Semua yang tertinggal di Sodom dan Gomora, harta benda, ternak, bahan makanan, semuanya diambil dan dirampas oleh musuh. Termasuk kepunyaan Lot, saudara Abraham. Wah, kira-kira apa ya yang akan Abraham lakukan waktu mendengar kabar tentang Lot? Kita lanjutkan ya ceritanya. Pada saat Abraham mendengar berita tentang Lot, Abraham langsung mengerahkan semua orang-orang terlatih yang tinggal di rumah Abraham, yaitu orang-orang yang lahir di rumah Abraham. Ada 318 orang total jumlahnya banyaknya. Kemudian mereka pun maju menyerang musuh, yaitu raja-raja di timur, dan berhasil mengalahkan mereka. Kemudian Abraham dan orang-orang yang berjuang bersama dengan Abraham membawa semua harta benda, ternak, keluarga, para pekerja, dan Lot untuk kembali. Mereka menyelamatkannya. Wah, Abraham memang benar-benar mengikuti teladan Tuhan Yesus ya. Abraham adalah contoh orang yang murah hati. Selain suka berbagi, juga suka menolong orang lain. Adik-adik, yuk kita baca sama-sama di Lukas 6 ayat 36. Kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kita ulangi sekali lagi ya. 1, 2, 3. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ya, yuk mulai sekarang kita menjadi anak-anak yang murah hati dengan melakukan berbagi atau sharing dan menolong orang lain. Yuk kita sama-sama katakan, aku mau berbagi dan menolong orang lain. Ikuti Kak Yanti ya gerakannya ya, sama-sama ya. Aku mau berbagi dan menolong orang lain. Wah, setelah kita belajar tentang buah roh murah hati atau kemurahan melalui tokoh Alkitab Abraham, Kak Yanti jadi inget nih satu pujian yang seru. Nah, kita mau memuji Tuhan dulu yuk. Mau memuji Tuhan dengan gerakan yang seru. Buat adik-adik yang belum ada tempat duduk, siapkan dulu tempat duduknya. Ya, Kak Yanti ada nggak ya? Oh, sudah ada. Oke, siap?
Sudah ya? Yuk kita siap-siap ya. Yang semangat ya adik-adik ya. 1, 2, 3. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah. Putar-putar lalu duduk. Kayak dicapek tapi seneng loh memuji Tuhan, itu membawa sukacita tersendiri, ya kan? Ya adik-adik, kakak berdoa supaya adik-adik menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengarkan firman Tuhan. Jadi setiap kali adik-adik setelah mengikuti ibadah, adik-adik bisa mengerti dan melakukannya. Yuk, mulai hari ini kita menjadi anak-anak yang murah hati dengan melakukan berbagi dan menolong orang lain. Ya? Yuk, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah belajar tentang murah hati. Mulai sekarang, kami mau belajar murah hati dengan berbagi dan menolong orang lain. Dan tolong kami supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, angkat kedua tangan kalian. Kakak akan doa berkat untuk kalian. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus menyertai kalian mulai sekarang sampai selamanya. Kalian akan menjadi anak-anak yang bermasa depan gilang gemilang, menjadi anak-anak yang menjadi pemimpin, menjadi anak-anak yang selalu berhasil dalam apapun yang kalian lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah menerima, katakan amin. Adik-adik, jangan lupa ya, minggu depan ikuti ibadah selanjutnya. Kita akan belajar lebih lagi untuk mengenal Tuhan Yesus. Siap ya? Yuk, sampai ketemu minggu depan. God bless you.